Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan Allah untuk membaca kitab sucinya, mempelajarinya. Semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita semuanya. Kita selesaikan pembahasan surah Al-A'la insyaallah ta'ala, dan kita baca sekali lagi surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. Za-nya masih ada lagi nih yang ke za. Keluar dikit. Za. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladhi yaslan naral kubra. Alladhi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Barakallahu fikum. Coba diulangi dari awal bersama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Quran. Kita terakhir pada ayat Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, ay qad faza man tahhara nafsahu minal akhlaqis sayyi'ah wa dzakara Allah. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Cara mensucikan diri adalah dengan itu, menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk dan berzikir kepada Allah. Fawahhadahu wa da'ahu wa amila bima yurdi. Kemudian dia mentauhidkan Allah. Nah, ini diantara yang nomor satu, pembersih jiwa nomor satu adalah apa? Tauhid. Makanya kotoran nomor satu dan yang paling parah dan paling berbahaya adalah syirik. Kotoran bagi jiwa adalah syirik, atau yang paling kotor adalah syirik. Maka harus dibersihkan dengan tauhid. Wada'ahu, dan juga berdoa kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Wa amila bima yurdih, dan beramal dengan sesuatu yang membuat Allah ridha. Yang tentu telah maklum bagi kita, amal yang meridhakan Allah adalah amal yang didasari dengan keikhlasan dan ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hal ini tidak lain adalah perwujudan dari syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, wujudnya apa? Ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ittiba. Wa aqama as-salata fi awqatiha,
dan juga menegakkan sholat pada waktu-waktunya. Semuanya itu dilakukan ibtigha'a ridwanillahi wa imtisalan li syar'ihi. Dia menegakkan sholat dalam rangka mencari keridhaan Allah dan melaksanakan syariatnya. Bukan karena ini dan itu, tapi karena memang ini tujuannya adalah mencari ridho Allah. Dan saya kerjakan ini karena apa? Melaksanakan perintah Allah. Yang kita setiap saat meminta kepada Allah, mengharapkan segala kebaikan kepada Allah. Masa disuruh sholat saja 5 kali sehari tidak dikerjakan, ya? Maka tentu malu harusnya, ya. Dan khusus bagi kita laki-laki dewasa, ya, sholat fardu dikerjakan di masjid, ya, dikerjakan di masjid. Hendaknya betul-betul berusaha dan memohon terus pertolongan kepada Allah. Yang kalau mungkin antum pernah lihat, ya, saking perjuangannya seorang menuju masjid karena buta sehingga masang apa? Tali, ya, masang tali, udah nggak ada yang nuntun, maka dia nurut tali itu biar atau supaya sampai ke masjid. Nah, bagaimana kita sehat walafiat dan kaum muslimin yang banyak sehat walafiat, segar bugar, tidak ke masjid gara-gara apa? Dunia. Yang hal tersebut, ya, nyata sebagaimana Allah katakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Innakum ayyuhan nas tufaddiluna zinatal hayatid dunya ala na'imil akhirah. Sungguhnya kalian wahai manusia melebihkan, mendahulukan, ya, perhiasan dunia, kesenangan dunia daripada kenikmatan akhirat. Seperti tadi misalkan nikmatnya tidur, dia kedepankan daripada sholat misalnya. Nah, kalau ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, ya, dikaitkan dengan ayat yang sebelumnya, dan juga perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara yang lain banyak sekali manusia yang ada kalanya kita juga bisa masuk ke situ, ya, mementingkan atau lebih mementingkan kehidupan dunia ini. Wal akhiratu, sedangkan akhirat itu khairu wa abqa. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai menjadi orang-orang yang terus-menerus, ya, mementingkan kehidupan dunia. Kalau mungkin karena keadaan ini dan itu mungkin, ya, tergelincir, nggak ada orang yang maksum setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Ya jangan gitu terus. Ya, ini jangan mementingkan dunia terus. Ya. Maka juga seperti apa? Keinginan nyantai misalkan, ya, keinginan duduk santai itu mengalahkan duduk thalabul ilmi. Berarti apa? Lebih mementingkan dunia. Kalau duduk serius untuk thalabul ilmi terasa sangat beratnya, sehingga mungkin setengah jam saja, Masya Allah, sudah begitu berat. Tapi kalau untuk nyantai, ngobrol setengah hari, oke. Menuntut ilmu setengah jam, sudah Masya Allah. Ngobrol bisa setengah hari, ya. Itu semua bentuk apa? Bentuk-bentuk isarut dunia, ya, mementingkan kehidupan dunia atau melebihkan kehidupan dunia dibanding dengan akhirat. Ya, maka harus terus memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla.
Wal akhiratu khairu wa abqa, ay wad darul akhirah wa ma fiha minan na'imil muqim khairum minad dunya wa abqa. Negeri akhirat dan apa yang ada di dalamnya dari kenikmatan-kenikmatan yang terus-menerus itu lebih baik daripada dunia dan juga lebih kekal. Ya. Lebih baik dari dunia dan lebih kekal. Contoh bahwa kenikmatan akhirat itu lebih kekal daripada dunia atau lebih lama daripada dunia. Misalkan apa? Buktinya apa? Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Bagaimana enggak lebih kekal, lebih lama? Sehari. Sehingga kita seandainya umurnya 1000 tahun seperti orang-orang dulu, di sana baru sehari. Itu bukti, ya. Juga apa? Misalkan bahwa negeri akhirat atau surga, yakni negeri akhirat dan kenikmatannya, berarti di surga itu lebih baik daripada dunia. Misalnya apa? Apa yang diinginkan semua ada, ya. Misalkan apa? Awet muda. Masya Allah. Buah-buahan yang lengkap dan seterusnya, ya. Misalkan, ya, disebutkan dalam hadis bahwa tempat cambuk di surga itu, satu tempat cambuk di surga, berapa? Cambuk itu gedenya seberapa? Kan kok segini tuh cambuk. Cambuk, tempatnya cambuk di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang cambuk ya maklum lah cambuk. Misalkan kita katakan cambuk raksasa, piye sing nyekel, ya, namanya cambuk, wajar. Yang sangat kecil lah begitu. Walaupun mungkin kalau dibanding manusianya di surga itu tingginya berapa? 60 hasta. Seandainya hasta yang dimaksud hasta kita saja sudah 30 meter insya Allah, ya. Ini rata-rata setengah meter misalnya. Nah, kalau 60 hasta berarti tinggi kita, tinggi penduduk surga, semoga kita tergolong mereka, amin, 60 hasta. Lah kalau hastanya hasta Nabi Adam, Allah. Baik, misalkan itulah 60 meter atau 30 meter. Terus punya cambuk. Cambuknya kira-kira sebesar apa? Pohon kelapa. Wah, pohon kelapa segini. Misal. Ini misalnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Juga amalan rakaata al-fajr, 2 rakaat sunnah fajr, yakni 2 rakaat qabliyah subuh. Baca apa? Sunnahnya baca apa? Al-kafirun dan al-khairum minad dunya wa ma, 2 rakaat. Maka jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan saja ada kesempatan untuk mengqadha'nya atau mengerjakannya di waktu setelah sholat subuh. Itu diantara tanda, ya, bagaimana dunia itu begitu kecil. Juga apa, misalnya penduduk surga yang terakhir masuk surga dan derajatnya paling rendah diberikan apa? 10 kali dunia. 10 kali dunia. Padahal terakhir masuk surga alias entah di neraka sudah berapa lama, dan derajat surganya pun paling rendah. Satu celupan di surga melupakan semua apa? Penderitaan, duka lara
dan kesengsaraan yang mungkin dulu pernah dia rasakan di dunia. Lali blas, ya, dan seterusnya, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang menunjukkan akan betul-betul akhirat dengan nikmatnya, yakni surga itu lebih baik daripada dunia. Tapi bal tu'sirunal hayatat, yang kita hafal ayat ini, tapi kadang-kadang atau na'udzubillah kalau sering kita mementingkan atau lebih mementingkan kehidupan dunia. Semoga Allah mengampuni kita semua. Sehingga hal-hal tersebut ya, hendaknya diingat-ingat, diulang-ulang ya, sehingga bisa menjadi apa? Pendorong untuk kita ini lebih mementingkan apa? Akhirat. Ya, makanya kalau sebagian orang melihat orang lain beragama bersungguh-sungguh, ya, kata mereka, wes aku nek agama ngene iki nasionalan wae. Ya ini biasa-biasa begitu. Ya. Dan kita ini kan harus seimbang antara dunia dan akhirat, gitu kan mereka, atau antara dunia dan agama. Tapi kenyataannya orang yang ngomong seperti itu hanya diberikan seberapa persen untuk akhirat. Nah, kita yang sudah berusaha betul-betul untuk mementingkan akhirat saja, entah sudah sampai berapa persen, sudah 50-50 apa belum? Wallahu a'lam. Gimana yang mau beragamanya nasionalan, atau ya agama iki aja fanatik lah, ya ini aja nemen-nemen ya, rasa tenanan banget gitu kan maksud mereka ini, biasa-biasa aja gitu. Nah, yang sudah berusaha semaksimal mungkin saja, entah itu berapa persen diraih, lah kok nyantai-nyantai. Itu petunjuk, itu alamat tanda betul-betul benar ayat ini, benar-benar betul ayat ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Semoga kita menjadi orang-orang yang cerdas, yang lebih mementingkan atau berusaha ya semaksimal mungkin untuk lebih mementingkan kehidupan akhirat. Maka di antara ungkapan yang sangat bagus ya, tuba liman taraka syahwatan hadiratan limau'idin lam yarahu. Tuba ya, tuba liman taraka syahwatan hadiratan limau'idin lam yarahu. Tuba liman taraka syahwatan hadirah limau'idin lam yarah. Tuba liman taraka syahwatan hadirah limau'idin lam yarah. Tuba, apa tuba? Keberuntungan, kebahagiaan bagi orang yang meninggalkan syahwat hadirah, syahwat yang ada di hadapannya. Itu dia tinggalkan. Demi apa? Limau'idin lam yarah. Demi mendapatkan janji yang belum dia lihat. Apa itu? Surga. Ya. Di antaranya ungkapan ini dibawa oleh para ulama ketika menjelaskan puasa yang sebentar lagi insya Allah kita datang Ramadan. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan aman, damai, tentram, dan lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Apa syahwat hadirah di saat Ramadan? Makanan, minuman, pasangan ada. Hadirah. Ya, cuma wis. Apa cuma wis? Cuma pak ya, tersedia di hadapan kita. Tapi apa? Taraka. Ditinggalkan. Demi apa? Limau'idin lam yarah.
demi janji yang sekalipun belum kita lihat, tapi percaya banget. Makanya orang yang puasa itu, yang diperintahkan berpuasa atau yang diseru untuk berpuasa siapa? Amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan surga dan seterusnya. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Innama ukhbirtum bihi fi hadhihi surati huwa mimma thabata ma'nahu fis suhufi allati unzilat qablal Qur'an wa huwa suhufu Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Sungguhnya apa yang dikhabarkan kepadamu dalam surat ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apa-apa yang Allah kabarkan tadi itu adalah di antara perkara yang sabit, yang telah ada secara maknanya di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi di sana sudah dikhabarkan juga akan hal-hal tadi itu. Ya. Sehingga orang-orang yang beriman di kalangan pengikut Nabi Musa, juga di kalangan pengikut nabi-nabi selain atau sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya masuk surga. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum min rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Falahum ajruhum min rabbihim, syaratnya man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang tadi innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, ya, itu semua masuk surga, dapat pahala. Walahum ajruhum min rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak takut, enggak bersedih hati. Syaratnya man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalih, dan beramal saleh, sama-sama masuk surga. Yang diantara keistimewaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Kalau di surga itu masuk surga duluan dibanding umat-umat sebelum. Sehingga nahnul akhiruna fid dunya, kita ini akhir di dunia. Tapi apa? Al awaluna fil akhirat. Di akhiratnya duluan. Ini diantara kabar gembira untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tidak hanya gembira seperti itu, namun harus dibarengi dengan bagaimana meniti jejak-jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam mengabdikan, menghambakan diri kepada Allah. Ya, tidak hanya bangga, alhamdulillah, atau bersyukur, alhamdulillah kita ini jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Memerangi sunnahnya. Ya, walaupun dia mengaku ahlu sunnah atau ahlu sunnati wal jamaati, walaupun mengaku seperti itu, tapi memerangi sunnah, membenci sunnah, membenci dai-dai sunnah, membenci dakwah sunnah. Sehingga apa? Pengakuannya enggak laku. Ya. Sebagaimana halnya ungkapan penyair apa? Kulun yadda'i waslan lilaila walaila la tuqirru bidzak. Semua orang mengaku apa? Ya. Waslan, ada hubungan dengan Laila. Walaila la tuqirru bidzak. Sedangkan Laila tidak mengakuinya. Bertepuk sebelah tangan. Enggak ketemu. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk
betul-betul mengikuti Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang syariat-syariat beliau itu sudah ada, sudah dikhabarkan juga di syariat atau di kitab atau di suhuf sebelum Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayolah rahimakumullah, selesai surah yang mulia ini. Alhamdulillah, dan kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.